Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan pemahaman, diberikan kemudahan dalam menerapkan kaidah-kaidah nahwu yang kita pelajari untuk membaca kitab dan seterusnya, dan dimudahkan kita dalam istiqomah ya. Kita mulai di bab ya, naibul fa'il, atau di Ibnu Ajurum menyebutnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Setelah bab fa'il kita sudah selesai. Kita sekarang masuk bab naibul fa'il atau bab al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Ibnu Ajurum mengatakan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul bih yang lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Terjemah letterlocknya seperti itu. Maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat disebut dengan naibul fa'il, sehingga dia menempati posisinya fa'il, menggantikan fa'il secara kedudukan atau posisi saja. Ibnu Ajurum mengatakan huwal ismu al-marfu'u alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ya. Apa itu naibul fa'il? Yaitu isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat ya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, ketika fi'ilnya fi'il madi, maka harus diubah ke bentuk majhul terlebih dahulu fi'il madinya. Caranya adalah untuk membuat kalimat yang ada naibul fa'ilnya, maka fi'il madi yang semula aktif harus dibuat pasif atau majhul terlebih dahulu. Caranya apa? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di harokati dhammah huruf pertamanya dan di harokati kasroh huruf ya sebelum terakhir, ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an, kalau fiilnya fiil mudhari', caranya dibuat pasif dengan cara dumma awwaluhu, di dhammah huruf pertama, wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathah huruf sebelum terakhir. Wa huwa ala qismaini, ada dua macam naibul fa'il. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Yang disebut zahir karena selain kata ganti namanya zahir. Isim selain kata ganti namanya zahir, isim zahir. Mudmar nama lainnya isim dhamir, yaitu kata ganti. Fa zahiru, ketika naibul fa'ilnya berupa isim zahir selain kata ganti, contohnya nahwu qaulika, pada perkataanmu semisal berikut ini. Duriba Zaidun, Zaid dipukul, Zaid telah dipukul, maka Zaidnya naibul fa'il. Dia menggantikan fa'il yang dihapus dari kalimat. Menggantikan fa'il atau subjek yang tidak disebutkan dalam kalimat. Namun yang digantikan bukan maknanya. Yang digantikan adalah kedudukannya saja. Karena maknanya tidak mungkin hilang ya. Fa'il itu tidak mungkin maknanya hilang. Kita katakan Z dipukul, ya pasti yang memukulnya bukan Z. Pasti ada orang lain yang memukulnya. Ya, fa'ilnya tetap ada, maknanya tetap ada, tapi yang hilang adalah lafadznya saja. Wa yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul, maka Zaid ini naibul fa'il. Dia marfu karena menggantikan posisi rafa'nya fa'il. Awalnya mansub karena asalnya naibul fa'il adalah maf'ul bih, yaitu mansub. Awalnya mansub, kemudian karena menggantikan fa'il maka harus jadi marfu. Wa ukrima amrun, amr telah dimuliakan. Wa yukramu amrun, amr sedang dimuliakan. Itu naibul fa'il berupa isim zahir. Wal mudmaru isna asyara, sedangkan naibul fa'il berupa kata ganti ada 12 macam. Nahwu qaulika, sebagaimana perkataan semisal berikut ini. Turibtu, aku dipukul ya. Aku dipukul, di situ mana naibul fa'ilnya? Yaitu dhamir tu. Tu-nya itu mewakili ya naibul fa'ilnya. Aku telah dipukul. Wa duribna, kami telah dipukul. Na-nya itu merupakan dhamir sebagai naibul fa'il.
Duribta, ya engkau seorang laki-laki dipukul. Duribti, engkau seorang perempuan dipukul. Duribtu ya engkau berdua atau kalian berdua laki-laki, ya bisa juga perempuan telah dipukul. Wa duribtum, kalian laki-laki dipukul. Duribtunna, kalian perempuan dipukul. Duriba, dia seorang laki-laki dipukul. Duribat, dia seorang perempuan dipukul. Duriba, dia dua orang laki-laki atau mereka berdua laki-laki dipukul. Ini kawannya ada duribata, tidak disebutkan dalam kalimat ini. Duribata yaitu ya mereka berdua perempuan dipukul. Duribu, mereka laki-laki dipukul. Duribna, mereka perempuan dipukul. Jelas ya, maka domirnya itulah yang muncul di akhirannya. Duribtum, tunna, apalagi alif ada duriba, duribu, wawunya duribna, dan seterusnya. Baik. Pensyarah menjelaskan qala mu'allif rahimahullah tentang bab ini, bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau nama lainnya naibul fa'il. Lam yusamma, ya disebut lam yusamma, kenapa? Apa maknanya? Yakni lam yuzkar. Artinya yusamma itu ya tidak disebutkan. Lahu fa'iluhu, pada kalimat tersebut fa'ilnya enggak disebutkan lafadznya. Fa idza hudzifal fa'ilu, apabila fa'ilnya subjeknya dihapus dari kalimat, naba al maf'ulu bihi manabahu, maka ya maf'ul bihnya dalam kalimat itu harus menggantikan manaba, itu masdar dari nabayanubu ya, menggantikan maknanya. Isim fa'ilnya naib sehingga disebut naibul fa'il karena sigohnya isim fa'ilnya. Manab ini masdarnya, manabun. Ya artinya naba ma'al maf'ulu bihi manabahu, maf'ul bihnya harus menggantikan posisi fa'il tersebut. Manabahu, hu-nya kembali ke al-fa'il. Yaqulu, ya Ibnu Ajurrum mengatakan huwal ismu al-marfu'u alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, definisi dari naibul fa'il. Dijelaskan satu persatu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Disebut al-ismu kenapa? Kharaja bihi al-fi'lu wal harfu, karena dikecualikan dari definisi naibul fa'il itu adalah bukan fi'il, bukan huruf, gitu maksudnya. Jadi naibul fa'il enggak mungkin fi'il, enggak mungkin berupa huruf. Disebut al-marfu'u kenapa? Hadza bayanu hukmihi annahu yakunu marfu'an. Karena naibul fa'il itu ya menjelaskan ketentuan atau i'rabnya, annahu yakunu marfu'an, bahwasanya i'rabnya itu marfu'. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya istilah marfu itu merupakan i'rab. Annahu yakunu marfu'an menunjukkan bahwasanya i'rab dari naibul fa'il itu harus marfu. Karena dia menggantikan kedudukannya, fa'il itu harus marfu, sehingga yang menggantikan pun harus marfu. Kemudian istilah alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, maksudnya apa? Ihtirazan, artinya tidak termasuk mimma dzukira ma'ahu fa'iluhu. Ya, tidak termasuk dari lafadz yang disebutkan dalam kalimat yang ada fa'ilnya. Bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, kenapa dibatasi oleh Ibnu Ajurrum alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu? Disebut naibul fa'il kalau fa'ilnya dalam kalimat tidak disebutkan. Artinya, kalau ada kalimat yang terdapat fa'ilnya, gitu maksudnya, maka tidak ada naibul fa'ilnya. Pasti enggak ada, gitu maksudnya. Ihtirazan, tidak termasuk kalimat yang ada naibul fa'ilnya ketika disebutkan fa'il bersama naibul fa'ilnya. Fa in dzukira ma'ahu fa'iluhu, kalau disebutkan fa'ilnya bersama naibul fa'ilnya dalam kalimat, maka sara maf'ulan bihi, maka naibul fa'ilnya itu berupa maf'ul bih, kondisi asalnya. Wala yakunu naiba fa'ilin, bukan naibul fa'il. Wa dzalika li annahu, yang demikian itu dikarenakan ya tidaklah mungkin yajtami'u an-naibu wal manubu anhu. Enggak mungkin ada dalam satu kalimat yang menggantikan dengan yang digantikan. Ya. Untuk apa ada pengganti kalau yang digantikannya dimainkan juga, ya kan? Mana ada pemain cadangan di sepak bola ikut bermain, ya ketika belum ada yang digantikan sudah ikut main, kan enggak bisa. Pemain cadangan baru akan main kalau pemain intinya sedang dikeluarkan, baru masuk. Sama, naibul fa'il itu pemain cadangan yang mengganti. Fa'ilnya belum turun, ya jangan masuk. Nah,
Jadi nggak bisa berkumpul antara naibul fa'il dengan ya al-manubu yang digantikan. Nggak bisa berkumpul antara an-naib, itu maksudnya naibul fa'il, wal manubu itu artinya yang digantikan, yaitu apa? Fa'il. Nggak mungkin bersatu antara fa'il dengan naibul fa'ilnya. Idza wujida al-manubu anhu, jika dijumpai, ditemukan, terdapat fa'il di dalamnya, zala hukmun naibi, ya maka i'rab dari naibul fa'ilnya itu harus, saya ulangi, zala hukmun naibi, maka naibul fa'ilnya tidak berlaku. Hukum atau ketentuan naibul fa'il tidak berlaku. Zala artinya hilang, sirna. Ya, kalau ada fa'il dalam kalimat al-manub tadi, manubu itu artinya fa'il, maka zala hukmun naibi, hukum atau ketentuan naibul fa'ilnya zala, dihapus, enggak ada. Idza lam yujad al-manubu, atau disambung bacanya menjadi wa idza lam yujadil manubu. Apabila fa'ilnya itu tidak ditemukan dalam kalimat, maka sabata hukmun naibi, tidak ditemukan dalam artian sengaja dihapus ya. Bukan berarti fa'ilnya itu ada di dhamir mustatir, kembalinya ke kalimat, ke lafaz sebelumnya. Bukan fa'il yang kondisi seperti itu, tapi fa'il yang sengaja memang dihapus. Bukan fa'il yang enggak ada karena dhamir mustatir, fa'ilnya sembunyi, kemudian adanya di belakang atau di awal kalimat gitu, bukan. Tapi fa'il yang hapus memang karena dihilangkan dari kalimat. Sabata hukmun naibi, maka kalau kalimatnya tidak ada fa'ilnya, ya dihapus fa'ilnya, maka sabata hukmun naibi, maka berlakulah ya ketentuan naibul fa'il. Jelas ya, ini mudah insyaallah. Nah, berikutnya perhatikan. Wa hukmu naibil fa'ili, hukmul fa'ili tamaman la yakhtalifu. Ketentuan tentang naibul fa'il ya itu sama dengan ketentuan fa'il secara utuh, secara sempurna, tamaman ya. La yakhtalifu, tidak ada beda sama sekali dalam masalah hukum. Itu artinya teman-teman berkaitan dengan i'rab ya. I'rabnya kan sama nanti. Sama-sama, enggak ada beda. La yakhtalifu. Karena harus sama-sama marfu ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini contoh ayat yang menunjukkan naibul fa'il sebelum menjadi naibul fa'il, itu naibul fa'il berupa maf'ul bih. Walaqad, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Nah, saripati apa? Tanah. Di situ perhatikan lafaz khalaqal insana. Al-insana di situ perhatikan kalimatnya, Syekh Utsaimin menjelaskan maf'ulun bihi, al-insannya maf'ul bih, objek. Mansub kan dia dengan fathah. Limadza la naqulu naibu fa'il? Kenapa enggak kita sebut saja naibul fa'il? Karena liwujudil fa'ili, fa'ilnya masih ada dalam kalimat. Mana fa'ilnya? Dari khalaqona, yaitu domirna di situ. Domirna itu fa'ilnya berupa domir muttasil rafa ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Adapun di ayat yang ini, tadi yang pertama itu ayat surat Al-Mu'minun ayat 12, sekarang surat An-Nisa ayat 28. Ini contoh yang naibul fa'ilnya ada dan fa'ilnya dihapus dalam kalimat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan, seluruh manusia, karena al-insan, alif lamnya itu alif lam jenis istighraqiyah. Itu alif lam yang bermakna seluruh. Sama seperti pada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu apa? Alif lamnya istighraqiyah, menunjukkan makna keseluruhan. Maka seluruh umat manusia itu diciptakan dalam kondisi apa? Lemah, dha'ifa. Lihat al-insan di situ, lihat penjelasan Syekh Utsaimin, al-insanu naibu fa'ilin. Al-insan naibul fa'il kedudukannya, limadza, kenapa? Li'adami wujudil fa'ili, karena tidak adanya fa'il dalam kalimat tersebut. Akala Zaidun at-ta'ama, Zaid makan makanan. Maka at-ta'ama maf'ul bih, ya dia maf'ul bih karena mansub, dan ukila ta'amu, adapun kalimat yang lain, ukila at-ta'amu, makanan itu dimakan, ya, maka naibul fa'ilnya mana di situ? At-ta'am, ada naibul fa'ilnya. Limadza, kenapa? Yang satu maf'ul bih, ya kenapa satu naibul fa'il? Karena li'annana hadzafna al-fa'ila. Karena pada kalimat ukila ta'amu kami hapus fa'ilnya, sehingga harus memunculkan naibul fa'ilnya marfu, jadi at-ta'amu.
Jelas ya, insyaallah ini mudah. Fasadaqa kalamul muallifi ala hadhihi suwari, suwar jamak taksir dari surah, suratun. Kalau pakai sod artinya suratun bentuk. Kalau pakai sin surah apa? Surat ya. Beda makna. Fasadaqa artinya benarlah perkataan penulis kalamul muallifi ya ala hadhihi suwari terkait dengan bentuk-bentuk bentuk-bentuk naibul fa'il dan fa'il, maf'ul bi dan wa amsalihah dan contoh-contoh yang sudah disebutkan. Anahu idza hudifal fa'ilu, apabila fa'ilnya dihapus dari kalimat, wa uqima al maf'ulu bihi maqamahu, itu nampaknya maqamahu ya. Bukan muqamahu. Maqamahu artinya maqama itu masdar dari aqama yuqim. Seperti tadi nabayanubu manabun. Manab masdar dari nabayanubu sama. Maqamun itu maqaman masdar dari qama yaku aqama yuqimu atau qama yakumu. Kalau di sini uqima ya, diubahlah. Ini majhul teman-teman. Uqima ini bukan saya mendirikan, bukan, dan maknanya juga bukan mendirikan di sini. Uqima al-maf'ulu bihi, kalau tadi apa? Kalau fa'ilnya dihapus dari kalimat wa uqima al-maf'ulu bihi maqamahu, maka diubahlah maf'ul bi itu kedudukannya diubah, maqam itu kedudukan. Uqima maknanya bukan ditegakkan, diberdirikan. Ini terjemahnya kurang luas ya. Masih kaku kalau terjemahnya diberdirikan, ditegakkan. Maka apa? Uqima al-maf'ulu bih. Maf'ul bihnya kalau fa'ilnya enggak disebutkan dalam kalimat, maka maf'ul bihnya diubah gitu. Diubah apanya? Kedudukannya. Maqamahu sara naiba fa'ilin, menjadi sehingga menjadi apa? Naibul fa'il. Jelas kan insyaallah? Sara di situ ya saudarinya kana. Maka setelahnya ada mubtada khobar, mubtadanya atau isim soranya berupa domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke apa? Maf'ul bih ya. Maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il gitu. Berikutnya, ini mau dibaca lakin juga boleh, dibaca lakinna juga boleh ya. Kan tetapi perlu diketahui bahwa ulama menjelaskan perbedaan lakin dengan lakinna. Kalau lakin teman-teman, lakin itu dia atof ya. Huruf atof seperti waw, summa, fa. Sehingga lakin tidak bisa memberikan efek i'rab, tidak bisa merubah i'rab isim setelahnya. Dan lakin maknanya memang bisa untuk mempertentangkan antara sebelum dan sesudahnya. Tetapi lakin tidak mesti seperti itu. Lakin itu lemah ya, tidak seperti lakinna. Kalau lakinna dia jelas menasabkan mubtada, merafa'kan khobar seperti inna. Dan lakinna lebih kuat maknanya, dia jelas untuk mempertentangkan makna kalimat sebelum dan sesudahnya. Sehingga di sini nampaknya lebih tepat ya dibaca lakin, karena ini sebatas ataf saja. Walakin naibul fa'ili, naibnya marfu karena lakin tidak memberikan efek i'rab. Lakin naibul fa'ili ya, naibul fa'il itu idza aradna an nuqima al maf'ula bihi, itu aqama yuqimu berarti aqama yuqim. Naam. Maqamal fa'ili fala budda ma'ahu min taghyiril fi'li. Perhatikan, naibul fa'il itu apabila kita ingin, kita mau an-nuqima al-maf'ula bihi maqamal fa'ili, ya, yang namanya naibul fa'il ya terjadi ketika apa? Ketika kita inginkan adanya maf'ul bih, kemudian kita nuqima, kita bawa, kita ganti kedudukannya untuk menggantikan apa? Fa'il, fala budda ma'ahu min taghyir fa'il. Nah, ketika itulah maka tidak la budda maknanya harus. Harus ya, ketika terjadi perubahan itu, perubahan digantinya maf'ul bih ya menjadi naibul fa'il untuk menggantikan kedudukan maqamnya fa'il, kedudukannya fa'il, maka fala budda ma'ahu, harus diiringi min taghyiril fi'li, perubahan fi'ilnya juga. Fi'ilnya nanti berubah jadi pasif gitu maksudnya.
aktif menjadi pasif. Li'alla yaltabisa al-fa'ilu binaibil fa'ili, supaya li'anla, kan kondisi asalnya li'anla gitu, supaya tidak samar, supaya tidak rancu al-fa'ilu binaibil fa'il, antara fa'il dengan naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya tiba-tiba merubah fa'il tapi kalimatnya masih aktif, masih ma'lum, ya nanti kita bingung ini tuh fa'il atau naibul fa'il, ya. Ya enggak, misalkan apa? Ya, contohnya tadi, akala Zaidun at-ta'ama, terus diubah jadi majhul, diubah jadi naibul fa'il. Akalanya enggak diubah jadi akala at-ta'amu, ya. Secara bentuk kelihatannya ini masih fa'il, ini belum menjadi naibul fa'il, masih rancu. Secara makna enggak jelas maknanya, ya. Kalau akala at-ta'amu kan maknanya enggak jelas, jadi malah jadi rusak maknanya. Tapi maka harus dibedakan fiilnya menjadi aktif atau pasif. Terus kemudian unzur, maka unzur ila, teman-teman, kalau unzur ila maknanya absorohu wa ta'ammalahu bi'ainihi, yaitu lihat dan renungkanlah dengan cermat gitu. Lihat dan renungkanlah dengan cermat bagaimana dikkotil lugoti, ya, betapa dalamnya bahasa Arab. Masalah mengganti susunan kata, mengubah kata, ya, misalkan tadi akala jadi ukila, kata ba jadi kutiba, itu sangat mempengaruhi, ya, maksud dari pesannya akan disampaikan, sehingga menunjukkan dikkotil lugoti al-arabiyah, ya, menunjukkan betapa dalamnya, cermatnya bahasa Arab itu. Lima huzifal fa'ilu wa uqimal maf'ulu bihi maqamahu, yaitu, ya, lima huzifal fa'ilu, ini lima atau lama, beda nanti maknanya. Fa'il itu dihapus, ya, wa uqima, lama, ya, enaknya lama. Lama maknanya ketika. Tatkala atau ketika, pada saat fa'il dihapus, nah gitu. Dalam kalimat wa uqima al maf'ulu bihi maqamahu, maka maf'ul bihnya, ya, maka maf'ul bihnya diubah, uqima majhul dari aqama, dari koma, ya, aqama. Diubah maf'ul bihnya untuk apa? Untuk menggantikan kedudukannya maqamahu, hu-nya kembali ke fa'il. Soro la budda min an nughayyira al fi'la, sehingga apa? Haruslah mengubah fiilnya, bentuk fiilnya diubah dengan cara, nanti ada beberapa cara, ya, diubah dari aktif menjadi pasif. Kaifa at-taghyiru, bagaimana cara mengubahnya? Maka kita jelaskan, yaqulu fa in kana al-fi'lu madiyan thumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kata Ibnu Ajrum, jika fiilnya itu fiil madi, maka caranya di dhammah huruf pertama, di kasrah huruf sebelum terakhir. Idza kana madiyan lazima taghyiru fi awwalihi wa ma qabla akhirih. Jika fiilnya madi, maka lazima, harus dia mengalami perubahan di awalnya, wa ma qabla akhiri, dan di akhir huruf sebelum terakhirnya. Fi awwalihi yudammu, huruf pertamanya yudhammah, wa fi ma qabla al-akhiri yuksaru, huruf sebelum terakhirnya di kasra. Gampangnya kataba jadi kutiba gitu kan. Kataba, ya, dijadikan dhammah dulu, awalnya jadi kutaba, kemudian di harokat taknya dikasrahkan karena itu huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum huruf terakhir. Kutiba, kataba menulis, kutiba ditulis. Kemudian lanjut dulu, kamisli atau kamasali juga boleh. Sebentar, sampai mana? Wa in lam wa fi ma qabla wa in lam yakun maksuran min qablu. Ada yang tidak dikasrah huruf sebelum terakhirnya karena harokat aslinya sudah kasrah. Nah, ini ada kasus yang berbeda, teman-teman. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa illam yakun maksuran, jika huruf sebelum huruf terakhirnya itu tidak bisa dikasrah karena memang sudah kasrah, gitu maksudnya. Min qablu, ya, huruf-huruf sebelum terakhirnya. Kama sali, contohnya alima, ya. Alima kan sudah kasrah lamnya. Nah, maka sudah enggak perlu dikasrah lagi. La yahtaju li ghairi taghyiri ma qabla akhiri, maka enggak perlu diubah,
ya huruf sebelum huruf terakhir. Biarkan saja kasra. Ya memang harus ya, mau ubah juga tetap sama. Limadza mengapa li'annahu maksuran karena sudah kasra. Nughayyiru al-awwala faqat sehingga kita cukup mengubah huruf pertamanya saja. Taib. Jelas insyaallah. Fa masalan contohnya. Daraba idza aradna an nabniha. Bana yabni. Lil fa'ili daraba. Linaibil fa'ili duriba. Perhatikan. Contohnya ada kata doroba, fi'il madi ma'lum aktif. Idza aradna an nabniha lil fa'ili. Apabila kita yang kita inginkan adalah kita membuatnya, nabniha kita membuatnya, kita membangunnya ketika ada fa'il. Ya, kalimatnya itu yang dimunculkan fa'il, ada fa'il yang dimunculkan. Ya. Lil fa'ili doroba, maka kita baca dulu. Linaibil fa'il duriba. Ketika ada fa'il maka fi'ilnya pakai yang maklum doroba. Linaibil fa'il ketika naibul fa'il yang muncul maka fi'ilnya menjadi duriba. Maksudnya gitu. Fa'ilnya kalau ada kalimat ada fa'il maka fi'il yang muncul fi'il maklum doroba. Ketika naibul fa'il yang muncul maka fi'il maklum harus berubah dulu, harus diubah menjadi majhulnya yaitu duriba. Taib. Begitu pula alima jadi ulima. Alima ketika ada fa'il, ulima ketika ada naibul fa'il. Akala ketika ada fa'il, ukila jika ada naibul fa'il. Roma pun demikian, roma, rumia, roma fa'il ketika ada fa'il dia fi'il ma'lum, rumia fi'il majhulnya ketika ada naibul fa'il. Rodiya pun demikian, rodiya, rudiya, rodiya ini bentuk ma'lumnya aktif, artinya meridoi. Nah, ini ketika ada fa'il. Rudiya ini majhulnya diridoi ketika ada naibul fa'il. Wa in kana mudhari'an, sekarang fi'il mudhari' diubah ke majhul. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'ilnya mudhari' maka cara mengubahnya dari maklum ke majhul, dumma awwaluhu, huruf pertamanya di dhamma, wa futiha ma qabla akhirih, huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah. Cuma bedanya di fathah atau di kasrah. Kalau di kasrah fi'il madi, kalau di fathah fi'il mudhari'. Awwaluhu la budda fihi dhammun. Huruf pertamanya haruslah harokat dhammah kalau mau dibuat majhul. Wa futiha ma qabla akhiri, dan huruf sebelum terakhirnya ya harus di fathah. Unzur la budda minal amrain, maka perhatikanlah ya bahwasanya mengubahnya harus dengan dua langkah seperti itu. Al amrain ada dua langkah tadi ya. Di dhammah huruf pertama, kemudian di fathah huruf sebelum terakhir. Misalu zalika contohnya yadribu lil fa'ili, yadribu untuk fa'il, yudrabu untuk naibul fa'il ketika ada naibul fa'il. Al-awwalu maftuhun wa ma qabla akhirih maksurun. Maka yang pertama itu maftuhun mana coba? Wa ma qabla akhirih maksurun. Ini ada yang salah enggak? Taib. Al-awwalu maftuhun wa ma qabla akhirih maksurun. Itu kalau pada al-awwalu maftuhun wa ma qabla akhiri maksurun yudrabu al-awalu. Oh iya benar ya. Pada yadribu al-awalu maka dia huruf pertamanya fathah, yadribu ya-nya fathah, wa maqabal akhiri huruf sebelum huruf terakhirnya maksurun di kasra, yadribu itu kalau maklum. Kalau majhul bentuknya pasif, yudrabu al-awalu madmumun, huruf pertamanya di dhamma yu, kemudian wa maqabal akhiri maftuhun, huruf sebelum terakhirnya ra-nya di fathah. Yakhsha, sekarang yakhsha. Yakhsha lil fa'ili, ketika ada fa'il maka pakai yakhsha maklum, artinya merasa takut. Yukhsha li naibil fa'il, ketika majhul yukhsha maka ini ketika ada naibul fa'ilnya. Yardo ini tadi sudah, tadi rodiya, kalau ini yardo mudhari'nya. Yardo untuk fa'il, yurdo untuk naibul fa'ilnya. Doddu maftuhun, huruf dotnya di fathah. Fil amroin, pada kedua bentuk maklum maupun bentuk majhulnya sama, dotnya tetap di fathah. Karena dia mu'talnya dengan alif, syaratnya kalau mu'tal dengan alif maka huruf sebelumnya harus di fathah. Lakin awaluhu yudammu, maka ya awaluhu huruf pertamanya dia harus di dhammah. Ya ketika majhul maksudnya kan, tetapi tetap huruf pertamanya harus di dhammah ketika majhul. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk contoh berikutnya, contoh yang fi'il maklum dengan yang fi'il majhul pada fi'il mudhari adalah yukrimu lil fa'ili. Lafadz yukrimu isim ini fi'il yang maklum, yang aktif.
lil fa'ili ada ketika adanya fa'il. Yukramu ini dibentuk ketika adanya naibul fa'il. Maladhi ikhtalafa fi yukramu al-awwalu am qabla al-akhiri. Artinya, apakah ada yang berbeda? Apa yang berbeda ya fi yukramu al-awwali mungkin maksudnya. Al-awwali amma qabla al-akhirihi. Di huruf pertama atau di huruf sebelum huruf terakhir antara yukrimu dengan yukramu. Antara bentuk maklum dengan majhulnya, jawabannya apa? Ma qablal akhiri pada huruf sebelum terakhirnya. Kalau yang maklum pakai yukri, pakai kasroh. Kalau yang majhul pakai ro, pakai fathah. Yukro, itu saja bedanya. Adapun awalannya sama. Pakai dhamma karena memang bentuknya wazan af'ala yuf'ilu mau enggak mau fi'il mudhari'nya pakai awalan dhamma. Fasara al-ana maka sehingga kita simpulkan sekarang kita simpulkan idza kana hunaka naibul fa'ilin jika di sana ada naibul fa'il di sana tuh di mana? Di kalimat ada naibul fa'ilnya wajib an yughayyara al-fi'lu maka fi'ilnya harus diubah semula maklum menjadi majhul. In kana madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Caranya kalau fi'ilnya madi maka huruf pertamanya di dhamma, huruf sebelum terakhirnya di kasra. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya, kalau fi'ilnya mudhari' maka di dhamma huruf pertama dan di fathah huruf sebelum huruf terakhir. Kemudian, summa qala wa huwa ala qismaini ya. Naibul fa'il ada dua macam, huwa dhamiru ya'udu ala naibil fa'il. Ya, di situ ada dhamir yang kembali kepada huwa, di situ dhamir ya. Wa huwa ala qismain, huwanya itu dhamir, kembalinya ke naibul fa'il. Artinya naibul fa'il ada dua macam, zahirin wa mudmarin, ya berupa isim zahir yaitu selain kata ganti atau mudmarin yaitu kata ganti dhamir. Fa zahiru contoh yang isim zahir, nahu qaulika duriba zaidun, zaid dipukul, yudrabu zaidun yaitu yudrabu ya zaidun zaid sedang dipukul, wa ukrima amrun amr dimuliakan, yukramu amrun amr ukrima amr telah dimuliakan, yukramu amr sedang dimuliakan. Duriba lil madi kalau pakai duriba maka untuk konteksnya lampau madi, wa yudrabu ini mudhari ya untuk konteks yang kejadian yang sekarang. Ukrima lil madi yukramu lil mudhari sama, ukrima untuk madi yukramu untuk mudhari. Jelas insyaallah ya. Al-mu'allif rahimahullah Ibnu Ajurra mengatakan huna di sini makarrara al-amsilata kama karrara fi babil fa'ili. Diperbanyaknya contoh-contoh ya, diulang-ulangnya contoh-contoh, diperbanyaknya contoh-contoh pada pembahasan ya naibul fa'il ini kama karrara fi babil fa'il sebagaimana dilakukan itu di bab fa'il. Sama diperbanyak contoh, diulang-ulang. Contoh-contohnya itu sama seperti pada bab fa'il. Fi babil fa'ili akan tetapi fi babil fa'ili ja'a bil mufradi wal musanna wa jam'is salamah artinya jamak muannas salim wa jam'it taksiri. Akan tetapi perbedaannya kalau pada bab fa'il maka contoh-contohnya itu dimunculkan semua perwakilan. Isim mufradnya ada, musannanya ada, jamak mudzakkar salim ada, jamak taksirnya ada. Akan tetapi wahuna di pembahasan naibul fa'il ini maja'a illa bil mufradi yang dibawakan hanya isim mufrad saja. Kenapa bisa begitu? Kok enggak disamakan saja? Disebutkan isim-isim jenis lainnya. Naqulu kita jawab, li'anna naibal fa'ili yunazzalu manzilatal fa'ili. Karena naibul fa'il itu didudukan, diposisikan seperti posisinya kedudukannya fa'il sehingga sama aja. Artinya famakana misalan hunaka falyakun masalan huna. Artinya ya sama saja contoh-contoh yang dipakai di sana maksudnya di bab fa'il falyakun masalan huna sama seperti contoh yang dipakai di bab ini yaitu di bab naibul fa'il. Artinya enggak usah diulang-ulang lagi mufradnya, musananya, jamak mudzakkar salimnya, jamak taksirnya. Ya kan sama aja, tinggal diubah dari bentuk bab fa'ilnya. Baik. Dan jika demikian naqulu kita katakan duriba zaidun maka ij'alhu musannan tinggal jadikan musanna saja.
kita harus bikin sendiri karena sudah pernah dibahas di bab fa'il gitu maksudnya. Duriba az-zaidani, 2 orang Zaid dipukul. Ij'alhu jam'a mudzakkarin salim, tinggal ubah ke jamak mudzakkar salim saja. Duriba az-zaiduna. Ij'alhu minal asma'il khamsati, tinggal ubah ke bentuk asmaul khamsah. Duriba akhuka. Idan jika demikian, masahha misalan lil fa'ili, sahha misalan li naibil fa'ili. Maka ketika contoh-contoh yang diambil itu berlaku untuk fa'il, maka berlaku juga untuk naibul fa'il. Karena memang naibul fa'il dengan fa'il kan sepaket ya. Namanya juga pengganti ya harus sama ya, ketentuannya. Baik, wal mudmaru isna asyara. Sekarang naibul fa'il berupa domir. Ada 12 macam nahwu qaulika, contohnya duribtu, duribna, duribtu saya dipukul, duribna kami dipukul, duribta engkau seorang laki-laki dipukul, duribti engkau seorang perempuan dipukul, dan seterusnya sudah ana terjemahkan di awal. Intinya teman-teman sudah hafal ada 12 dan sebenarnya ada 14, namun yang 2 lagi tersirat di salah satu atau salah 2 domir di sini. Harusnya kan 14, tasrif itu kan 14 domir kan. Mana 2 domirnya? 1 domir ada di duribtuma, duribtumanya 2 kali itu, harusnya 2 kali. Karena duribtuma kan ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ya kan? Domir antuma kan bisa mudzakkar, bisa muannas. Baik. Nah, kemudian yang satu lagi di mana? Yang satu lagi di duriba. Duriba baris paling bawah. Duribat, duriba, duribu. Nah, duriba di situ itu mewakili bentuk muannasnya duribata. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Idan jika demikian, al-mudmaratu huna hiyal mudmaratu fil fa'il, maka domir-domir yang berlaku pada bab ini, bab naibul fa'il, hiya maka sama saja berlaku juga domir-domir itu pada fi'il, pada fa'il. Berlaku pada fa'il maka berlaku pula pada naibul fa'il. Illa tetapi annahu ikhtalafa bina'ul fi'li, akan tapi perbedaannya hanya di bentuk fi'ilnya saja. Kalau pada fa'il pakainya fi'il maklum, kalimat aktif, kata kerja aktif. Kalau pada naibul fa'il pakainya kalimat yang majhul, kata kerja pasif. Fanaqulu masalan, contohnya kami beri contoh fi qaulika pada kalimat duribtu aku dipukul. Maka duriba di situ i'rabnya fi'lun madin mabniyun lil majhulin. Teman-teman perhatikan cara meng'irab pertama pakai istilah mabniyun li majhulin. Dan perlu diperhatikan juga istilah mabni di sini bukan mabni mu'rab. Bukan pasangannya mu'rab, tapi mabni ini secara lugotan. Artinya bentuk. Tulis itu mabni itu artinya bentuk. Bukan mabni yang lawannya mu'rab itu bukan. Sehingga tidak bingung nanti. Duribtu maka duriba sini fi'il madi yang bentuknya majhul gitu maksudnya. Yang berbentuk majhul, bentuknya pasif. Itu cara pertama meng'irabnya. Cara kedua, wa in syi'ta faqul, jika kamu mau maka istilahkanlah dengan istilah yang lain i'rabnya. Itu apa? Mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Nah, yaitu bentuk ya, bentuk kata, bentuk isim yang ketika tidak disebutkan fa'ilnya. Namanya bentuk apa itu tadi? Bentuk fi'il majhul ketika apa? Ketika tidak disebutkan fa'ilnya. Wa qauluna contohnya ma lam yusamma fa'iluhu Wa qauluna pada matan Ibnu Ajurrum mengatakan ma lam yusamma fa'iluhu, disebut naibul fa'il ketika tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Maka istilah itu, perhatikan, definisi naibul fa'il dengan mengatakan ma lam yusamma fa'iluhu, adaku itu isim tafdil seperti afdolu, ahsanu, ya, akramu. Artinya lebih cermat, lebih mendalam maknanya min qaulna dari istilah majhul. Kata Ibnu Utsaimin mengistilahkan ya kalimat itu majhul karena ada naibul fa'il ini kurang bagus, kurang tepat. Jadi istilah isim fi'il majhul yang sehari-hari kita pakai itu kata Syekh Ibnu Utsaimin kurang tepat. Kenapa? Li'annahu qad yakunu al-fa'ilu ma'luman lakin lam yusamma. Ya, maksudnya apa? Karena terkadang qad bertemu fi'il mudhari yakunu maknanya taklil, terkadang. Terkadang fa'il itu ya ma'luman, fa'il itu diketahui, ya. Kalau dikatakan fi'il itu majhul karena fa'ilnya tidak diketahui, kita katakan enggak semua fa'il itu tidak diketahui. Paham maksudnya? Kalau kita bilang kalimat itu fi'ilnya majhul, artinya fa'ilnya majhul, tidak diketahui. Fa'ilnya majhul artinya tidak diketahui.
Ya, pertanyaannya apakah benar semua fa'il yang dihapus dari kalimat itu tidak diketahui? Jawabannya tidak benar. Ada fa'il subjek yang dihapus dari kalimat tapi masih diketahui maknanya. Taib, kita lihat contoh. Contohnya, faqaulu ta'ala khuliqal insanu, manusia itu seluruhnya diciptakan. Maka kita bertanya pada diri kita. Ya, apa pertanyaannya? Al-fa'ilu ma'lumun, ya. Fa'ilnya diketahui enggak siapa yang menciptakan? Jawabannya Allah, jelas. Ya, masa dikatakan majhul? Kan enggak layak. Nah, itu maksud Syekh. Lakinnana lam nusamiha, sehingga makanya kami, kata Syekh, lam nusamiha, tidak menyebutkannya istilah tersebut. Walihada, dengan demikian ta'birul mu'alifi, istilah Ibnu Ajurum yang dipakai adalah babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dikatakan naibul fa'il ketika disebutkan maf'ul bi dalam kalimat itu menggantikan fa'ilnya, ya, tapi tidak dikatakan kata kerjanya majhul, tapi hanya dikatakan fa'ilnya digantikan, bukan tidak diketahui. Kalau kita bilang majhul, maka konsekuensinya fa'ilnya tidak diketahui maknanya. Ahsanu, istilah ini ahsan, lebih baik daripada kita katakan al-mabniyu lil majhul, yaitu bentuknya majhul. Idan jika demikian, naqulu duriba fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu wa buniya ala sukuni. Jika demikian kita i'rab saja. Duriba itu fi'il madi, dia fi'il mabni lima lam yusamma fa'iluhu, karena tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat, ya. Nah, kita katakan bukan majhul di sini, kata Syekh, sebutkan aja, pokoknya tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Kita enggak boleh katakan memutlakkan fa'ilnya enggak diketahui. Salah. Karena tadi buktinya khuliqal insanu, fa'ilnya diketahui, yaitu Allah, walaupun di kalimat tidak ada. Wa buniya ala sukuni, maka mabniya di atas sukun. Ini untuk lagi bahas apa ini? Lagi bahas durib, apa tadi? Terakhir durib tu, ya. Duriba. Kalau duriba kok mabni atas sukun? Ya mungkin durib tu dan kawan-kawannya, ya. Buniya ala sukun litisali bi dhamir raf'i mutahariki. Jika demikian, ya tadi duribtu, duribtum, duribtunna dan seterusnya yang ba-nya disukun, maka mabninya atas sukun. Karena yang dilihat i'rab fi'il madi itu huruf ketiganya, atau lebih tepatnya apa? Lam fi'ilnya yang dilihat. Kalau lam fi'ilnya harokatnya sukun, maka fi'il madi dimabnikan atas sukun. Litisali bi dhamiri raf'i al-mutahariki, yang bersambung karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Dhamir rafa' mutaharik itu, teman-teman, dhamir yang melekat pada akhiran fi'il madi yang berharokat domirnya. Contohnya katabtu, katabtuma, kutibtu, apalagi duribtu, duribtuma, duribtum, duribtunna, yang pokoknya bisa berharokat. Taib. Al-wata'u, ta'nya di situ merupakan naibul fa'il, duribti, lagi bahas duribti dan kawan-kawannya. Taib, sama aja. Wata'nya taknya, maka pada tak duribtu, duribta, duribtum, duribta, duribtu, duribti, ya. Maka taknya itu merupakan naibul fa'il, buniya ala dhammi, diharokati, dimabnikan atas harokat dhammah, fi mahalli raf'in, ya, dan mahalnya rafa', hanya menempati kedudukan rafa' tapi bukan marfu. Karena dia tak ini huruf, ya. Huruf itu kan mabni. Duribtuma, sekarang kita i'rab duribtuma. Duribtuma dibagi dua, duriba dengan tuma gitu caranya. Durib dengan tuma gitu. Maka kita bahas duribnya dulu, duribanya. Fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Dia fi'il madi yang mabni, lima lam yusamma fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Wa buniya ala sukun, mabniya atas sukun karena duribtuma, ya dia fi'il madi itu menurut mazhab Basrah, cara ma'irabnya dilihat dari lam fi'ilnya. Kalau mazhab Kufah, cara ma'irab fi'il madi harus fathah abadan. Fi'il madi harus di fathah selama-lamanya. Sehingga duribtuma kata mazhab Basrah, kata mazhab Kufah, duribtuma itu i'rabnya fathah muqaddarah. Mabniun ala fathatin muqaddaratin. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, buniya ala sukun, karena yang dilihat adalah lam fi'ilnya, yaitu ba-nya sukun. Litisolihi bi dhamir raf'i al-mutahariki, sama karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, dhamir rafa' yang berharokat, yaitu tuma disebut rafa' karena sebagai fa'il dhamirnya.
Sedangkan taknya, tuma di situ taknya, naibul fa'il itulah naibul fa'ilnya, mabniun ala dhammi, mabni atas harokat domah, karena tu kan dibaca tu, domah berarti domah. Fi mahalli raf'in, dia menempati kedudukan rafa' sebagai naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Wal mimu wal alifu alamatu tasniyati, sedangkan mim dan alifnya pada tuma, maknya itu adalah alamatu tasniyati, tanda isim musanna. Tanda apa? Konteks pelakunya apa? Pelakunya ganda. Baik. Lanjut, duribtunna. Ya. Duribanya sama teman-teman. Kalau lagi bahas duriba nanti i'rabnya sama lagi. Duriba fi'il madhi mabniun lima lam yusamma fa'iluhu wa buniya ala sukuni litisolihi bidhamir rafi mutaharik, sama ya. Nah, taknya ini yang beda pembahasannya. Taknya pada duribtunna ya. Dhamir antuna kan? Ya. Taknya itu naibul fa'il mabniyatun ala dhammi, sama, fi mahalli raf'in, sama, nunnya ini nun, namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan pelakunya perempuan jamak disebut nun niswah. Nun niswah adalah nun yang merupakan menunjukkan fa'ilnya itu perempuan jamak, nun niswah. Ada di domir antuna dan domir apa? Hunna, antuna dan domir hunna. Di mukhatabnya ada antuna, di ghaibnya, domir ghaibnya hunna, domir mukhatabnya antuna, niswah. Duriba, sekarang duriba. Fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, yaitu fi'il madi yang mabni, yaitu mabni untuk ketika apa? Ketika tidak disebutkan fa'ilnya. Kalau diterjemahkan lama, maknanya ketika. Lama, ketika fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Wa naibul fa'ili mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah, naibul fa'ilnya itu mustatir, tersembunyi, karena enggak ada, coba dicari. Enggak ada tanda naibul fa'ilnya. Duriba, enggak ada. Di mustatir tersembunyi, jawazan artinya tidak bisa, artinya jawazan itu apa? Mustatir jawaz apa? Meskipun tersembunyi, tapi dhamir fa'ilnya masih bisa digantikan dengan isim zahir. Contoh, takdiruhu huwa, misalkan duriba, kita mau ganti jadi duriba Muhammadun, bukan diganti. Kita memunculkan ya dengan isim, diganti isim zahir, naibul fa'ilnya masih bisa. Duriba Zaidun, duriba Muhammadun, masih boleh. Disebut jawaz artinya jaiz, itu boleh. Boleh dimunculkan isim zahir di situ sebagai naibul fa'ilnya, namanya jawaz. Takdiruhu huwa. Baik, sekarang duriba, ini apa duriba? Domir, duriba, duribu, domir huma ya, huma muzakkar. Duriba fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'ilhu. Dia fi'il mabni lamma, yaitu ketika fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Al alifu, alifnya merupakan naibul fa'ilnya. Nah, ini naibul fa'ilnya itu alifnya. Mabniyatun, dia mabni ala sukuni. Kenapa alif dimabnikan? Karena alif itu huruf itu mabni. Kenapa ala sukun? Karena alif itu sukun, tidak punya harokat. Fi mahalli raf'in, kedudukannya menempati rafa. Kenapa? Karena menduduki tempatnya fa'il, disebut rafa. Baqiya ala mu'alifi duribata, tersisa yang belum disebutkan adalah duribata. Ya, disisakan duribata dari duriba. Harusnya kan disebutkan. Kenapa enggak disebutkan? Alasannya sudah pernah Anda jelaskan, yaitu karena sudah diwakili dengan bentuk muzakarnya duriba. Mislama kulna fil fa'ili, sama seperti yang telah kami bahas ketika menjelaskan bab fa'il dahulu. Duribata di sini di i'rab, duribanya itu fi'il madi mabni ketika fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Taknya li ta'nis, untuk menunjukkan perempuan, duribata taknya itu ta'nis untuk membedakan dengan duriba. Al alifnya itu merupakan dhamir mutasil mabni atas fathah. Coba cek lagi, alifnya mabni atas fathah. Benar enggak? Alifnya dhamir mutasil mabni atas fathah fi mahalli raf'in naibul fa'il. Benar enggak? Salah ya, diganti di situ, berarti al alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Tadi kan alif dengan sukun. Ini salah berarti. Salah ketik barangkali. 'Ala sukun, teman-teman. Fi mahalli raf'in naibul fa'il, sama seperti duriba tadi. Lanjut duribu sekarang. Dhamir hum. Naibul fa'ilnya di dhamir hum. Fi'lun mabniyun madin mabniyun, ini diulang-ulang. Fi'lun madin sebentar. Fi'lun madin mabniun, itu mabninya terulang 2 kali.
Fi'lun madin mabniun, dia fi'il madi, mabniun dia fi'il yang mabni, lamma lam yusamma fa'iluhu, ketika tidak disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Wa buniya 'ala dhammi, dimabnikan atas harokat dhammah, benar enggak? Cek ya, huruf ketiganya atau lam fi'ilnya ba-nya dhammah, betul. Litisolihi bi wawil jama'ati, di situ bersambung dengan wawu jamaah, bu wawunya itu namanya wawu jamaah. Nah, wawunya ini merupakan naibul fa'ilnya. Naibu fa'ilin mabniyatun, dia mabni karena huruf itu mabni, ala sukun karena wawunya memang disukun, jelas benar. Fi mahalli raf'in, betul menempati i'rab rafa karena memang menempati kedudukan fa'il. Jelas? Lanjut duribna. Duribna dhamir hunna. Naqulu, kita i'rab duriba fi'lun madin mabniyun lamma lam yusamma fa'iluhu, sama ya. Dia mabni ketika tidak disebutkan fa'il dalam kalimatnya. Wa buniya 'ala sukun, mabninya atas sukun, benar? Litisolihi bi dhamir rafa mutaharrik, karena bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik. Benar? Duribna dhamir rafa mutaharrik. Benar enggak itu? Kalau duribna itu dhamir rafa mutaharrik bukan? Wa nunu, ya, nanti kita cek lagi batasan dhamir rafa mutaharrik itu sampai mana. Wa nunnya di situ naibul fa'il mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in. Nah, nunnya itu merupakan naibul fa'ilnya, dia mabni atas fathah, benar, karena nunnya diharokati fathah fi mahalli raf'in karena memang menempati kedudukannya fa'il sehingga dia rafa. Tapi ingat, huruf itu di i'rabnya ya fi mahalli. Karena huruf itu mabni itu tidak bisa kita katakan langsung sebagai rafa atau marfu, tapi fi mahalli saja. Arafna al-ana, sekarang kita simpulkan ya. Kita ketahui sekarang anna naibal fa'il, bahwasanya naibul fa'il itu hukmuhu, i'rabnya, aturan mainnya hukmul fa'il, seperti ya ketentuan pada fa'il. Lakin akan tetapi yakhtalifu anhu, ada perbedaan, sedikit saja perbedaannya, bi annal fi'la ma'ahu yataghayyaru min ajli an na'rifa li ajl, saya ulangi, bi annal fi'la ma'ahu yataghayyaru, sampai situ dulu. Bahwasanya perbedaannya di mana? Yaitu fi'ilnya ya. Fi'ilnya itu harus berubah bersama perubahan maf'ul bih ya, ketika menjadi naibul fa'il. Ketika fa'il dihapus, maka langsung berubah secara otomatis fi'il yang semula aktif menjadi pasif. Itu maksudnya adalah bi annal fi'la ma'ahu itu bersamaan dengan perubahan ya isimnya, yaitu dari maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Maka fi'ilnya juga harus berubah jadi aktif menjadi pasif. Min ajli an na'rifal farqa baina al-fa'ili wa naibil fa'il. Perhatikan sini ada ajl, sering kita gunakan min ajli dan seterusnya. Maka ada beberapa rumus ya. Kalau min ajli saja maknanya karena atau sebab. Tapi kalau min ajli an maknanya sehingga. Sehingga min ajli plus an itu an alat penasab. Kalau min ajli zalika maknanya oleh karena itu, oleh sebab itu. Baik, saya ulangi, min ajli saja artinya karena atau sebab. Kalau min ajli an artinya sehingga. Kalau min ajli zalika maknanya oleh sebab itu atau oleh karena itu. Sehingga tepat kalau kita terjemahkan di sini sehingga. Sehingga min ajli an na'rifa, kita tahu perbedaan antara fa'il dan naibul fa'ilnya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.